Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkuman materi informatika kelas 7 SMP MTS Sederajat, kurikulum merdeka bab 1 tentang berpikir komputasi. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, dalam bab ini kalian diharapkan mampu memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memahami konsep algoritma. Yang keempat, menjelaskan dasar-dasar pemrograman. Yang kelima, menyusun algoritma sederhana menggunakan bahasa sehari-hari atau diagram alir. Mari kita simak pembahasannya. Subpembahasan yang A, berpikir komputasional. Pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Konsep ini tidak hanya digunakan dalam ilmu komputer, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan solusi yang efektif dan efisien. Dengan berpikir komputasional, seseorang dapat menganalisis masalah, menyusun langkah penyelesaian, dan memilih solusi terbaik. Adapun tujuan berpikir komputasional itu ada 5. Yang pertama, memudahkan menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang kedua, menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang keempat, membantu membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara sistematis. 4 tahapan berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga menjadi lebih mudah dipahami dan dapat diselesaikan. Contohnya, membersihkan rumah dibagi menjadi menyapu lantai terlebih dahulu, mengepel, membersihkan kamar, dan membuang sampah. Tahapan berpikir komputasional yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau hubungan antara beberapa masalah sehingga solusi yang pernah digunakan dapat diterapkan kembali. Contohnya, semua soal penjumlahan memiliki pola yang sama meskipun angkanya berbeda. Tahapan yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi adalah memilih informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak diperlukan agar penyelesaian masalah lebih sederhana. Contoh, saat membuat peta sekolah, cukup menampilkan ruang-ruang penting tanpa menggambar setiap detail bangunan. Yang keempat, tahapannya itu adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, membuat teh, siapkan gelas, masukkan teh, tambahkan gula, tuangkan air panas, aduk hingga merata, teh siap diminum. Manfaat berpikir komputasional diantaranya melatih berpikir kritis, membantu menyelesaikan masalah dengan tepat, menghemat waktu dan tenaga, memudahkan bekerja sama dalam kelompok, menjadi dasar dalam mempelajari pemrograman. Subpembahasan yang kedua yaitu bagian B, algoritma dan dasar pemrograman. Pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah yang tersusun secara logis, sistematis, dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Maka algoritma itu harus jelas, tidak ambigu, memiliki awal dan akhir, serta dapat dijalankan. Ciri-ciri algoritma yang baik diantaranya memiliki tujuan yang jelas, langkah-langkah tersusun secara berurutan, mudah dipahami, efisien, dan menghasilkan solusi yang benar. Bentuk penyajian algoritma itu diantaranya ada narasi. Narasi algoritma ditulis menggunakan kalimat biasa. Yang kedua adalah pseudokode. Algoritma ditulis menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi lebih sederhana. Yang ketiga adalah forecast atau diagram arir. Forecast menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan urutan proses secara visual. Beberapa simbol yang umum digunakan diantaranya ada oval, yaitu mulai atau selesai. Yang kedua persegi panjang, yaitu proses. Yang ketiga jajar genjang, yaitu input atau output.
Yang keempat adalah belah ketupat, yaitu keputusan ya atau tidak, serta yang terakhir adalah panah, yaitu arah alur proses. Dasar pemrograman adalah proses membuat instruksi agar komputer dapat menjalankan suatu tugas. Orang yang membuat program disebut programmer, sedangkan kumpulan instruksi disebut program. Bahasa pemrograman digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer, contohnya Python, Scratch, Java, C++, JavaScript. Pada tingkat SMP, peserta didik umumnya mulai mengenal pemrograman visual seperti Scratch karena mudah dipahami. Struktur dasar pemrograman secara umum, program memiliki 3 bagian utama, yaitu ada input, proses, dan output. Input yaitu data yang dimasukkan, proses yaitu pengolahan data, output adalah hasil yang ditampilkan. Contoh algoritma menghitung luas persegi. Langkah-langkahnya, masukkan panjang sisi, hitung luas sama dengan sisi kali sisi, serta tampilkan hasil luas. Adapun manfaat mempelajari algoritma yaitu membantu berpikir logis, mempermudah membuat program komputer, mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan masalah, melatih ketelitian, serta membantu menyusun solusi secara sistematis. Yang berikutnya adalah penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas seperti menentukan rute tercepat menuju sekolah, menyusun jadwal belajar, mengatur keuangan sederhana, memasak berdasarkan resep, serta menyusun langkah-langkah permainan. Kesimpulan pembelajaran bab 1, yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ada 4 komponen utama berpikir komputasional adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma pula dapat ditulis dalam bentuk narasi, prose kode, dan podcast. Pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat program komputer. Lalu berpikir komputasional sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karena membantu menyelesaikan masalah secara efektif dan juga efisien. Nah, itulah beberapa kesimpulan dari pembelajaran di bab 1 ini tentang berpikir komputasional. Jadi sekali lagi, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.